Shalom, kembali lagi bersama saya, Nadia. Nah, seperti yang kalian ketahui, jika kalian menonton beberapa video saya sebelumnya, saya merupakan salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya sedang berada pada semester keempat. Nah, video ini saya buat juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami dengan mata kuliah Pak dalam Masyarakat Majemuk dengan dosen pengampu Pak Dolfi Michael Palit. Nah, pada video ini kami diminta untuk membuat sebuah review buku dalam bentuk video. Nah, di mana kami harus memberikan review buku yang ditulis oleh Joyce Anneke Rantung dengan judul Pak dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk. Nah, saya sangat berharap dengan video ini kita semua dapat belajar bersama mengenai kehidupan dalam masyarakat Majemuk. Semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua yang menyaksikannya. Dalam review ini, saya akan menguraikan secara rinci pembahasan pada buku pada setiap babnya. Nah, buku Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk ini yang ditulis oleh Joyce Anneke Rantung membahas tentang pentingnya pendidikan agama Kristen dalam konteks kehidupan masyarakat Majemuk di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan agama Kristen di tengah masyarakat yang beragam agama dan budaya. Buku ini terdiri dari 5 bab, yang secara sistematis membahas berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Bab pertama membahas tentang konsep masyarakat Majemuk dan implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Bab kedua membahas tentang perspektif teologi dalam pendidikan agama Kristen, sementara bab ketiga membahas tentang pendekatan dan strategi pengajaran agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Bab keempat membahas tentang pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pendidikan agama Kristen, sementara bab terakhir, bab kelima, membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang inklusif dan kontekstual dalam masyarakat Majemuk. Nah, secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam melaksanakan pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Buku ini sangat relevan bagi pendidik agama Kristen yang ingin mengembangkan pendidikan agama Kristen yang kontekstual dan inklusif, serta bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari tentang pendidikan agama Kristen dalam konteks kehidupan masyarakat Majemuk di Indonesia. Buku ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran dan pengembangan pendidikan agama Kristen yang lebih relevan dan responsif terhadap realitas masyarakat Majemuk di Indonesia. Nah, kita akan masuk pada pembahasan bab pertama. Nah, bab pertama dalam buku yaitu mengenai pendidikan agama Kristen dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Nah, pada bab ini membahas tentang konsep masyarakat Majemuk dan implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Beberapa isi penting dalam bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan karakteristik masyarakat Majemuk, yaitu bab ini memperkenalkan konsep masyarakat Majemuk, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Selain itu, bab ini juga membahas karakteristik dari masyarakat Majemuk seperti keanekaragaman budaya, adanya interaksi sosial yang kompleks, serta perbedaan nilai dan norma yang beragam. Nah, tantangan dalam menerapkan pendidikan agama Kristen di masyarakat Majemuk. Kemudian bab ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan agama Kristen di tengah masyarakat Majemuk, seperti perbedaan agama dan budaya, serta perbedaan pandangan terkait agama dan nilai. Nah, implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Nah, bab ini membahas mengenai implikasi dari keberadaan masyarakat Majemuk bagi pendidikan agama Kristen. Implikasi tersebut antara lain adalah pentingnya pendekatan inklusif dan kontekstual dalam pembelajaran, pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama dan budaya, serta pentingnya mengembangkan kemampuan dialog antar agama dan antar budaya. Nah, selanjutnya adalah kerangka dasar untuk pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Bab ini membahas kerangka dasar untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk, yaitu melalui pendekatan dialog antar agama dan budaya, serta pengembangan kurikulum yang inklusif dan kontekstual.
Nah, kita masuk pada bab kedua dengan judul besar yaitu Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk, membahas tentang perspektif teologi dalam pendidikan agama Kristen. Nah, beberapa isi penting dalam bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teologi dan pendidikan agama Kristen. Bab ini membahas hubungan antara teologi dan pendidikan agama Kristen. Teologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang keyakinan, doktrin, dan kepercayaan dalam agama Kristen. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip teologi yang sesuai dengan ajaran agama Kristen. Dengan judul yang kedua yaitu Teologi Pendidikan Kristen. Nah, bab ini membahas tentang teologi pendidikan Kristen sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kepercayaan Kristen dan pendidikan. Nah, teologi pendidikan Kristen mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada ajaran agama Kristen dan memberikan pemahaman tentang pengembangan karakter moral dan spiritual peserta didiknya. Nah, selanjutnya adalah judulnya itu yaitu Pendidikan Agama Kristen dalam Perspektif Teologi. Nah, bab ini membahas tentang pentingnya pendidikan agama Kristen dalam perspektif teologi. Pendidikan agama Kristen bukan hanya memberikan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen, tetapi juga membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan nilai-nilai Kristen yang mengakar dalam iman dan ketakwaannya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan agama Kristen dalam perspektif teologi. Bab ini membahas tentang tujuan pendidikan agama Kristen dalam perspektif teologi. Nah, tujuan tersebut antara lain adalah untuk membantu peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama Kristen, membantu peserta didik mengembangkan karakter moral dan spiritual yang baik, serta membantu peserta didik menemukan arti dan tujuan. Nah, bab ketiga. Dalam buku ini, bab ketiga membahas tentang pendekatan dan strategi pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Beberapa isi penting dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pendekatan pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Nah, bab ini membahas tentang pendekatan pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk yang multikultural. Pendekatan ini harus memperhatikan perbedaan budaya, agama, dan bahasa peserta didik. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pendekatan kultural, yang mengintegrasikan aspek-aspek budaya dan agama peserta didik dalam pengajaran agama Kristen. Yang kedua, strategi pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Bab ini membahas tentang strategi pengajaran agama Kristen yang efektif dalam masyarakat majemuk. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan materi pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman agama dan budaya peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan aktif seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kooperatif, membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menghargai perbedaan seperti menampilkan dekorasi yang mewakili keberagaman agama dan budaya peserta didik. Peran guru dalam pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Bab ini membahas tentang peran guru dalam pengajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Guru harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif, menghargai perbedaan agama dan budaya peserta didik, dan membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Evaluasi pembelajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Bab ini membahas tentang evaluasi pembelajaran agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu dan menggunakan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran. Evaluasi juga harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya peserta didik. Nah, pada bab keempat dalam buku ini membahas tentang pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pendidikan agama Kristen. Beberapa isi penting pada bab ini sebagai berikut. Konsep multikulturalisme. Bab ini membahas tentang konsep multikulturalisme, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam suatu masyarakat. Konsep ini penting dalam konteks pendidikan agama Kristen karena dapat membantu peserta didik untuk memahami dan menghargai perbedaan agama dan budaya.
Implikasi pemahaman multikulturalisme dalam pengajaran agama Kristen. Bab ini membahas tentang implikasi pemahaman multikulturalisme dalam pengajaran agama Kristen. Guru harus mampu memahami dan menghargai perbedaan agama dan budaya peserta didik, serta menggunakan materi pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman tersebut. Guru juga harus menghindari diskriminasi dan intoleransi agama. Peran guru dalam membangun pemahaman multikulturalisme dalam pembelajaran agama Kristen. Pada bab ini membahas tentang guru berperan dalam membangun pemahaman multikulturalisme dalam pembelajaran agama Kristen. Guru harus mampu memfasilitasi diskusi dan refleksi tentang perbedaan agama dan budaya, serta membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Guru juga harus mengembangkan kompetensi intelektual, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai budaya dan agama. Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan multikultural. Bab ini membahas tentang evaluasi pembelajaran dengan pendekatan multikultural. Evaluasi harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya peserta didik, serta menggunakan alat evaluasi yang inklusif dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, pada bab terakhir, bab 5, yaitu membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang inklusif dan kontekstual dalam masyarakat majemuk. Beberapa isi penting dalam bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep kurikulum inklusif dan kontekstual. Bab ini membahas tentang konsep kurikulum inklusif dan kontekstual, yaitu kurikulum yang mengakomodasi keberagaman peserta didik dan lingkungan sosial budaya mereka. Kurikulum ini harus mampu mencakup materi yang relevan dengan keberagaman agama dan budaya peserta didik, serta mengintegrasikan konteks sosial budaya dan konteks kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran agama Kristen. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. Bab ini membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen, yaitu prinsip inklusivitas, relevansi, responsivitas, adaptabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen agar dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. Bab ini membahas tentang pengembangan kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. Guru harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya peserta didik, serta mengintegrasikan konteks sosial budaya dan konteks kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran agama Kristen. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif juga harus diterapkan untuk memfasilitasi diskusi dan refleksi peserta didik tentang keberagaman agama dan budaya. Evaluasi kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. Bab ini membahas tentang evaluasi kurikulum inklusif dan kontekstual dalam pendidikan agama Kristen. Evaluasi harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya peserta didik serta menggunakan alat evaluasi yang inklusif dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, baiklah, demikian review buku Pak dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk yang ditulis oleh The Joyce Anneke Rantung. Nah, semoga saya berharap kalian yang menonton video ini memiliki ketertarikan untuk membaca buku ini. Nah, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya dan share juga ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.